Dalam tahapan pengumpulan data, ada 3 cara, ada 2 cara, maaf. Ada 2 cara mengumpulkan data. Ya, cara yang pertama menggunakan sensus, cara yang kedua menggunakan survei. Kalau di sensus, ya data yang dikumpulkan dari setiap subjek atau dari populasi. Jadi kalau hitungannya tiap orang wajib memberikan data ya atau informasi kalau ada sensus. Ya, jadi kalau sensus itu menyeluruh. Ya, tidak sebagian kecil tapi seluruhnya. Misalnya ya sensus penduduk, semua penduduk dengan kriteria populasi yang sudah ditetapkan wajib memberikan informasi, sehingga kalau di sensus itu setiap subjek ya diukur atau diamati. Kemudian yang kedua, survei. Survei adalah pengumpulan data pada sebagian ya, sebagian populasi yang diamati ya atau sampel ya. Kalau survei itu pada sampel, kalau sensus pada populasi ya. Oke. Survei keuntungannya lebih murah, berarti kalau sensus lebih mahal gitu kan. Kemudian waktu dan tenaganya lebih sedikit ya, kalau sensus itu waktunya lama ya, dan membutuhkan tenaga pengumpul data yang banyak ya. Bayangkan kalau yang disurvei jutaan orang atau ratusan juta ya. Kemudian data yang diperoleh biasanya lebih terpercaya karena apa? Karena sampel adalah sebahagian kecil dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Jadi dia bagian kecil dari populasi. Kemudian kerugian survei hanya saja kalau survei itu terbatas ya, karena dia ada kurun waktu ya, sehingga biasanya datanya kalau ada perubahan itu berjalannya waktu itu tidak up to date lagi ya. Tapi kalau sensus biasanya datanya per 5 tahun, per 10 tahun ya. Dan biasanya kalau yang di sensus adalah data kependudukan. Tapi kalau yang survei itu lebih banyak fungsinya ya. Contohnya untuk kesehatan ya, SDKI, kemudian survei ekonomi ya, untuk angkatan kerja ya, dan sebagainya. Tadi cara ngumpulinnya ada 2 ya, ke seluruh populasi atau ke sampel. Nah, sekarang tekniknya bagaimana melakukan pengumpulan. Yang pertama tekniknya ada wawancara. Wawancara itu berarti ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Berarti respondennya menjawab, berarti pewawancaranya atau enumeratornya itu akan bertanya. Jadi ada komunikasi di antara 2 orang ya, atau ada interaksi lah ya untuk memperoleh data. Ya. Kemudian yang kedua melalui angket atau kuesioner yang tertulis ya. Di sini ada angket. Angket adalah sama instrumen tertulis yang isinya lebih singkat daripada kuesioner. Dan peruntukannya juga berbeda. Biasanya kalau angket dia hanya menanyakan pendapat. Tapi kalau survei lebih banyak, kuesioner itu lebih banyak adalah verifikasi atau membutuhkan ya penjelasan yang lebih ketimbang hanya sekedar pendapat. Ya. Nah, angket biasanya dikeluarkan kalau mau launching produk ya, atau mau mengenalkan sesuatu ya. Biasa Anda kalau misalnya pergi ke mall ya, ini dapat goodie bags ya atau sampel ya, dapat sampel produk, kemudian biasanya ditanya ya,
apakah selama ini make apa yang disukai dari produk ini, apakah harganya mahal, kemasannya gimana. Nah, itu biasanya angket ya. Biasanya tidak lebih dari 10 pertanyaan. Kalau angket. Kalau kuesioner biasanya lebih banyak karena membutuhkan penjelasan ya atau lebih spesifik ya yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, pengamatan atau observasi. Observasi adalah pengumpulan yang biasanya dilakukan kalau kita membutuhkan data yang sifatnya kualitatif atau yang sifatnya gambaran ya, kualitatif biasanya. Ini biasanya dipakai untuk membuktikan ya, kebenaran jawaban dari responden ya biasanya. Oke. Kemudian pengukuran ya yang keempat. Ukuran ini adalah dengan cara menggunakan alat ukur. Tentu saja alat ukurnya yang terstandar. Terstandarnya itu mulai dari hasilnya menggunakan parameter yang sama, misalnya kalau timbangan untuk berat badan berarti adanya kilogram atau pound, dan itu sama di seluruh dunia, bentuknya sama, artinya terstandar ya. Atau data-data laboratorium ya, itu terstandar. Nah, setelah mengumpulkan data terkumpul kita, setelah dari kuesioner mau diapain nih? Datanya udah kumpul terus diapain setelahnya? Nah, setelahnya data perlu diolah ya. Kita masuk ke tahapan pengolahan data. Nah, yang disebut pengolahan adalah kegiatan meringkas data dari data mentah menuju data yang memberikan informasi. Ya, dari data yang kita nggak tahu nih informasinya apa, kita ringkas kemudian menjadi data yang lebih ringkas dan memiliki makna atau informasi. Ya. Biasanya kita menggunakan untuk mendapatkan informasi, biasanya kita lakukan menggunakan uji-uji ya, uji-uji statistik biasanya. Nah, ini tujuan dari pengolahan data. Yang pertama meringkas data, kemudian menghubungkan antara input dan data processing. Jadi Anda kalau sudah ada datanya, sudah terkumpul, nanti harus diinput ya, diinput atau dimasukkan atau dikelompokkan ya ke dalam aplikasi ya, atau kita bilang data transferring ya. Kemudian baru datanya kita processing kita lakukan uji ya, uji atau kita proses menggunakan uji-uji statistik ya. Jadi menghubungkan dua tahapan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Nanti kalau misalnya Anda membuat skripsi, Anda diminta membuat judul. Tapi sebelum membuat judul, pasti Anda akan melakukan observasi fenomena atau kejadian yang ada di masyarakat ya. Boleh pada kelompok tertentu, misalnya pada anak, pada lansia, pada ibu hamil. Dan lihat apa sih yang menarik ya fenomenanya. Oh, fenomenanya ternyata kalau pada anak itu banyak sekali ya kejadian saat ini, misalnya yang mengalami stunting ya, stunting. Nah, Anda kan akan mencari tahu mengenai stunting ya, sehingga Anda akan mencari akar masalah dari kejadian stunting ini apa. Anda lakukan studi literatur. Oh, ternyata stunting itu erat kaitannya loh ya, dari penelitian sebelumnya erat loh kaitannya dengan misalnya perilaku ya orang tua dalam pengasuhan misal ya. Nah,
Anda akan cari tahu ya sampai Anda kumpulkan datanya, kemudian Anda akan ada jawaban ya dari hasil analisis atau dari pengolahannya. Ternyata perilaku orang tua dalam pengasuhan itu memberikan pengaruh sekitar misalnya 60%, berarti 40% dari mana nih faktor yang lain. Jadi pengolahan data bisa memberikan jawaban dari permasalahan yang kita teliti ya. Nah, berikutnya di sini ada langkah-langkah pengolahan data ya. Pengolahan data tahap awal setelah data terkumpul biasanya dilakukan dikatakan editing dulu ya, editing atau memeriksa data. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa biasanya mencari hal-hal yang kurang jelas atau salah. Mari ada teman Anda ya di kelas berapa saya lupa. Nanya, teman presentasi terus ada temennya yang jelasin mengenai outlier ya. Nah, outlier itu kan artinya dia data yang lain daripada yang lain. Nah, biasanya dalam pengolahan atau pengolahan data setelah data terkumpul, biasanya langsung dilakukan editing. Ya, tadi untuk supaya tidak bisa tersaring atau teridentifikasi data-data yang outlier. Ya, kemarin saya sampaikan kalau outlier sedikit bisa dibuang ya, karena itu datanya bisa jadi karena itu data kesalahan. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum itu masuk dalam analisis, masih dalam pemeriksaan kita tahu, wah kita bisa langsung melakukan koreksi. Misalnya yang ngumpulin datanya dipanggil, ditanya, ini maksudnya datanya apa? Apakah benar jawabannya seperti ini? Ya, biasanya begitu. Ya. Jadi kita bisa antisipasi kalau ada data outlier dan lakukan koreksi segera. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian kode atau coding. Ya. Ini adalah memberi coding pada data yang kata-kata menjadi angka. Contohnya kalau baik kan kualitas ya. Sedang atau kurang itu kan kualitas. Tapi kita bisa kuantifikasi, bisa kita berikan angka ya sebagai penanda saja ya. Saya 3, 2, 1 ya, hanya penanda saja yang membedakan bahwa kurang itu ya lebih rendah daripada sedang, dan sedang itu lebih rendah dari baik misalnya ya. Jadi data-data nominal bisa kita buat coding, atau data-data ordinal bisa kita buat coding ya. Oke. Berikutnya klasifikasi data, atau setelah itu kita lakukan sorting ya. Setelah coding, sorting ya. Sorting adalah memilah ya, memilih, mengelompokkan ya data berdasarkan jenis atau variabel yang dihendaki. Misalnya kelompok kalau jenis kelamin, kelompok umur, amat ya. Jadi dipilih ya, dikelompokkan. Kemudian yang keempat, memindahkan, kita transferring atau entry data. Nah, zaman dulu mah pakainya manual ya, pakai cross 5 ya. Tally 1, 2, 3, 4 terus di cross ya. Itu udah lama, kita tinggali. Sekarang kita pakai aplikasi, udah zaman canggih ya. Nah, yang terakhir adalah penyusunan data atau tabulasi ya, terakhir. Nah, ini data kita organize ya ke dalam bentuk tabel ya. Sehingga mudah untuk dianalisa ya, dan mudah juga untuk dijumlahkan ya. Nah, saat ini kita pakainya komputer ya, pakai aplikasi ya.
Bisa pakai manual kalau jumlah datanya mungkin di bawah 30 ya. Kalau sudah lebih dari 30 rada susah ya mengelolanya. Nah, alat pengumpul data yang kita gunakan adalah bisa berupa isian singkat ya, kemudian checklist ya. Kalau dia observasi kita pakai checklist besar ya. Kemudian kuesioner ya, kuesionernya bisa tertutup, terbuka. Maksudnya tertutup, kalau kuesioner terbuka, dia memberikan ruang kepada responden untuk memaparkan pendapatnya ya. Jadi pertanyaannya terbuka ya. Sedangkan kalau kuesioner tertutup biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang closing option ya, question with closing option. Jadi jawabannya sudah ditentukan. Jadi tidak memberikan ruang kepada responden untuk memberikan pendapatnya ya. Kemudian yang keempat, menggunakan alat ukur. Tadi seperti saya bilang timbangan berat badan seluruh dunia sama ya. Pakainya dia parameternya bisa pakai kilogram atau pound ya, di mana-mana sama. Dan supaya meyakinkan bahwa alat ukur ini sahih ya. Sahih itu artinya reliable ya dan valid ya. Biasanya kita lakukan TERA. TERA itu pemeriksaannya, keabsahan dari timbangan. Nah, berikutnya setelah data terkumpul, ya, Anda bisa lihat alurnya, data, sekelompok data, kita ambil atau kita kumpulkan datanya, kemudian kita lakukan pengolahan, baru kita sajikan, baru kita bisa analisa informasi apa saja yang ada di dalam data tersebut. Ya. Oke, penyajian data. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah menyajikan data dalam bentuk sederhana yang self-explanatory. Artinya tabel atau apapun sajiannya dia bisa menjelaskan sendiri ya, sehingga mudah untuk dipelajari ya. Nah, bentuk penyajian data ada 3, ada tekstual, tubular, dan grafikal ya. Kalau tekstual itu bentuknya tulisan ya, tabular itu dalam bentuk tabel, sedangkan grafikal dalam bentuk diagram atau grafik ya. Penyajian data tekstual harus menggunakan bahasa yang benar. Jadi nggak boleh itu pakai data slang ya, bahasa slang ya. Misalnya apa ya, yang anak-anak lah bahasa pergaulan ya, yang tidak semua orang tahu maknanya. Kemudian dalam data tekstual yang kita sajikan adalah bisa bentuknya, datanya itu adalah data prosedural, metodologi, hasil, dan pembahasan. Ya. Dalam penyajian tekstual juga kita harus menyampaikannya ringkas ya, dan tidak banyak menggunakan gambar karena memang nggak efektif karena bentuknya tulisan ya. Kemudian menghindari bahasa berbunga. Berbunga itu mengandung makna yang beragam. Nah, itu nggak bisa juga kita gunakan ya. Bahasanya hindari itu ya. Supaya informasi yang disampaikan akurat gitu. Nah, data tekstual ini dalam bentuk paragraf ya. Isi dari paragraf itu harus ada tema, harus ada data atau faktor pendukung tema, kemudian pendapat atau opini ya. Kemudian yang terakhir bahwa biasanya narasi biasanya dipakai ya dalam penyajian informasi dari tabel yang didapat dari tabel atau gambar ya. Jadi dia bisa mengilustrasikan isi tabel ya atau isi
gambar. Contoh, nah, tadi saya bilang dalam bentuk paragraf. Dan isinya harus ada tema, data, opini. Temanya apa? Angka kematian ibu ya di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Data yang menunjangnya apa aja? Aki Indonesia 600 per 100.000 kelahiran. Thailand 100 per 100.000. Singapura 50 per 100.000. Ya, ini data ya, data yang menunjang ya dari tema. Kemudian opini yang mana? Opini adalah yang ini kalimatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan. Kenapa dibilang prihatin? Karena angka kematian ibu merupakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan menurut WHO. Ya. Dulu ya, tahun 95 ya, saya nggak tahu nih tahun sekarang berapa. Ya, penyajian data tabel, tadi tekstual, sekarang tabel. Penyajian data tabel adalah data baris dan kolom. Ya, bagian tabel ada body tabel, ada box head, ada stub, ada jumlah. Ya, nanti kita lihat contoh. Ya, ya. Ini box head. Box head itu kategori, ya, kategori kolom namanya box head. Stub itu adalah kategori ya, kategori dari subkategori, maaf ya, subkategori kita sebut stub. Kemudian body itu adalah datanya. Nah, total adalah keseluruhan jumlah, grand total adalah keseluruhan jumlah dari kolom dan baris. Ya. Oke. Penyajian data tabel ya. Dilengkapi pertama harus ada nomor tabel. Ya. Kemudian harus ada judul. Judulmu menjawab 3W. Apa yang disampaikan informasinya, di mana informasi itu ya berlaku, kemudian kapan ya data itu diperoleh ya. Dan ada keterangan atau footnote, biasanya ini tidak mesti ada ya, tapi harus ada jika misalnya ada sesuatu yang mesti diterangkan di dalam data. Misalnya ya, datanya ya misalnya kejadian sesuatu lah penyakit ya. Di situ tulisannya hanya 82, padahal 82 kejadian pada 100.000 misalnya per 100.000 penduduk ya. Nah, itu boleh Anda kasih catatan kaki ya, atau footnote. Ya, semoga biar mempermudah yang membaca tabel ya, yang ditulis mungkin 85, maksudnya 85 per 1.000 penduduk. Jadi per 100.000-nya tidak tuliskan di tabel, tapi dibuat dalam bentuk footnote ya. Kemudian harus ada sumber kalau data itu diambil dari kutipan, data kutipan. Nah, kegunaan nomor tabel ataupun judul adalah agar mudah dirujuk ya. Jadi Anda nanti gampang ya. Pada tabelnya si Anu nomor sekian biasanya gitu ya. Kemudian keterangan agar didapat keterangan yang lengkap dari tabel. Kemudian sumber agar jangan dianggap plagiat ya, dan memudahkan untuk merujuk kembali. Nah, ini jenis tabel. Tabel ada tabel induk atau master data ya, semua variabel yang diteliti ada di sana. Kemudian tabel kerja itu ada tabel distribusi frekuensi, tabel silang, distribusi kumulatif ya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah mengambil sebahagian dari tabel master atau tabel induk. Kalau tabel induk kan semua variabel ada, kita ambil hanya bagian tertentu saja. Misalnya contohnya di sini adalah umur ya.
Nah, ini tabel frekuensi ya. Coba di sini dilihat ada nomor tabel, ada judul tabel, ada box head-nya, ada stub-nya, ada bodinya ya, ada total ya. Ada sumber ya, sumber informasinya. Nah, ini tabel frekuensi untuk data yang kategori ya, samping sama ya, harus ada nomor, ada judul, ada box set, ada staff, ada body, ada total, ada sumber ya. Nah, ini tabel silang. Tabel silang adalah mengandung dua informasi data yang digabungkan menjadi satu untuk mempermudah penyampaian datanya. Jadi nggak satu-satu, di cross tab saja ya. Nah, ini datanya adalah data ibu hamil dengan konsumsi tablet. Dari sini kita bisa lihat ya berapa banyak ya, walaupun sudah konsumsi tablet tapi masih anemia. Dari sini kelihatan justru yang mengkonsumsi tablet lebih kecil banyak yang anemia ya. Ya 60 orang ya. Oke. Nah, ini distribusi kumulatif. Jadi presentasenya bisa dikumulatifkan ya. Contohnya ya. Nah, 5 ini 5 ya, kumulatifnya nanti 5 tambah 14 jadi 19, 19 tambah 29 jadi 48. Itu kumulatif ya. Kumulatif maksudnya bisa kumulatif frekuensi, bisa kumulatifnya presentase. Karena ini per 100 ya, per 100% ya, menjadi hampir sama. Nah, ini contoh ya. Jadi penyajian data tidak boleh diambil secara langsung dari hasil analisis ya, hasil analisis statistik ya dipindahin langsung ya, hasil dari SPSS nggak bisa. Jadi harus tetap dibuat mengikuti kaidah yang ada ya. Kemudian penyajian data dengan grafik ya, dalam grafik ya seperti tabel. Gambar pun perlu dilengkapi judul, nomor ya, keterangan dan sumber kalau gambarnya dari kutipan ya. Jenis grafik di sini berbeda dengan tabel karena harus sesuai dengan peruntukan jenis datanya. Jadi kalau data numerik itu histogram, polygon, ogive, stem and leaf, box plot, dan scatter plot atau scatter diagram ya. Untuk data kategori itu bisanya single bar, multiple, subdivided, Pareto chart ya. Kemudian pie, line diagram, pictogram, mapgram. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh dari histogram tadi untuk data numerik ya. Histogram. Nah, ini variasinya saja ya. Ini polygon ya. Kemudian ini stem and leaf ya, batangnya ini, daunnya adalah datanya ya. Ini bar diagram ya. Bar diagram ya. Nah, ini multiple bar diagram. Nah, tadi subdivided bar untuk data apa? Data kategorik ya. Nah, ini pie diagram, lihat irisannya. Kalau pie itu kan bentuknya lingkaran ya, lingkaran. Jadi potongan pie-nya menunjukkan besarnya area ya, atau presentasi. Nah, ini pie ya, pie diagram sama yang 3 dimensi. Ini line diagram ya, untuk data numerik ya, tadi line diagram. Nah, ini piktogram. Piktogram adalah menggunakan
picture atau gambar ya. Ini lihat ya, tabelnya kan lebih disajikan lebih menarik ya, nggak seperti biasanya. Jadi ini piktogram untuk jumlah PJK ya, penyakit jantung koroner. Langsung aja diambilnya dipresentasikan dengan apa? Dengan gambar jantung ya. Nah, keterangan ini catatan kaki footnote ya, satu gambar sama dengan 10 kasus ya. Ya orangnya ini nih apa? Kreatif ya. Nah, ini mapgram ya. Ini mapgram ya, Anda bisa lihat. Biasanya mapgram kita pakai kalau ada wabah atau kejadian luar biasa, penyakit atau bencana ya. Jadi wilayah-wilayah yang diarsis dengan warna berbeda menunjukkan kejadian apa yang berbeda juga. Contoh nih yang rumahnya di Babelan ya. Ini adalah contoh mapgram untuk penyakit endemi dari DHF ya. Endemi DHF ya. Nah, ini Babelan nih yang rumahnya di Babelan ya, endemis ya, endemis itu ya. Endemis DHF. Ini yang di rumahnya di Cibutung, Tangerang, Cikarang ya. Ini sama DHF ya. Jadi endemis ya, endemis DHF. Kemudian yang di mana nih? Bungin ya, cabang Bungin, saya nggak tahu juga ya, dekat Muara Embong ya. Juga merupakan endemis DHF ya. Nah, yang hijau ini adalah flu burung ya, yang hijau ini flu burung H5N1 ya. Kalau sekarang namanya COVID ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan. Ada yang mau ditanya? Bintang, ada yang mau ditanya, Bintang? Risti, ada yang mau ditanya, Risti? Yang belum jelas? Silakan. Ada yang mau ditanya? Iya Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Iya Ibu, sebelumnya saya Hertinayu izin bertanya. Kira-kira Bu, kesalahan yang paling sering terjadi ketika kita melakukan penyajian data itu kesalahannya seperti apa ya? Biasanya kesalahan dalam penyajian itu tidak serta-merta itu salah di sana ya. Jadi kesalahan itu bisa kesalahan datanya nggak benar. Maksudnya datanya itu kevalitannya masih dipertanyakan ya. Yang namanya salah menyajikan ya. Bisa juga salah penggunaan dari bentuk penyajiannya ya. Dia seharusnya dia adalah data kategorik, Anda sajikan dalam bentuk numeriknya ya, dalam bentuk penyajian numerik itu bisa ya. Tapi kalau kesalahan ini ya, kesalahan hanya pemilihannya, aduh bingung nih antara ini harusnya dia data kategorik tapi disajikannya numerik, itu masih bisa kebaca ya, masih bisa dibaca dan dipahami ya oleh oleh yang baca.
Masalahnya kalau kesalahan penyajiannya ini diakibatkan data yang kurang valid, itu yang bahaya ya. Bahayanya kenapa? Bisa jadi data yang disajikan tadi tidak bisa digunakan karena tidak valid ya. Oh ini enggak sesuai kondisi. Contoh ya, kemarin kakaknya Lokmin ya, Lokakarya Mini atau penyajian dengan masyarakat. Jadi ada data yang diragukan oleh puskesmas. Oh, di tempat saya yang apa sih yang kurang gizi itu nggak sebanyak itu. Kok banyak sekali di RW ini gitu. Nah, berarti kan itu datanya yang salah ya. Setelah diklarifikasi ternyata kita menggunakan indikator yang berbeda dengan yang digunakan puskesmas. Jadi puskesmas itu mereka punya indikator penyaji, indikator menentukan gizi buruk data atau gizi kurang, tidak lagi hanya menggunakan KMS. Mereka sudah pakai hitungan ya karena memang ada program peningkatan gizi dari pemerintah ya, yang itu indikatornya menggunakan hitungan menurut WHO ya, jadi dihitung ya, tidak berdasarkan KMS ya. Nah itu kan parah ya, satu pakai indikator yang beda dengan yang orang yang membacanya. Kita menyajikan data yang berbeda ya, menggunakan indikator yang berbeda dengan puskesmas. Kan otomatis banyak ya, dari mahasiswa banyak yang kurang gizi. Padahal menurut catatan puskesmas, tidak sebanyak itu. Ya, itu kan jadi apa ya? Jadi datanya nggak bisa dipercaya kan? Nah, gitu. Jadi itu ya, Happy and Ayu ya. Jadi kalau hanya kesalahan memilih menggunakan, bahkan kadang-kadang komputernya nggak mau jalan aplikasinya. Ya misalnya Anda nulis ya dalam bentuk persen, terus kok Anda pakai bar diagram, dia nggak mau jalan itu ya, bahkan ya. Jadi komputernya lebih pintar dari manusianya ya. Enggak, sebenarnya komputer mengingatkan ya mungkin. Ya, tetapi kalau kesalahan gara-gara datanya itu aduh parah banget itu ya. Oke, yang lainnya? Yang belum jelas? Jaki, ada yang mau ditanya? Jaki, Anissa, mau ditanya? Nggak ada, pas ya. Marsaniswa ya, mau nanya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup saja ya. Saya stop sharing dulu. Silakan screenshot ya. Silakan screenshot. Monggo. Baik Ibu, izin screenshot. Semuanya mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Kansa, Sabrina, Novi, Faisa, Atiyah, Syafira. Atiyah, udah on cam belum ya? Juga Sabrina. Oke, baik, saya screenshot untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Selamat siang. Saya izin pamit ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.